Arba'in Nawawi hadis kedua apa bunyinya? Tidak tahu ya. Faman syaa dzakarahu. Artinya faman syaa, siapa saja yang ingin dia, tentu dia mengingatlah. Faman syaa zakarah. Surah apa itu? Enggak tahu juga ya. Faman syaa zakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma'akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarahu summa as-sabila yassara summa amata. Belum juga loading deh. Apa tuh? Nah, berarti betul apa yang dibilang oleh Allah kan? Faman syaa abasa. Mantap lah. Langsung aja cepat-cepat. Jadi jelas sekali dia. Berarti semangatnya lagi oke. Bagaimana tutorial belajar? Yang diajarkan hadis kedua itu dari Arba'in Nawawi, pertama dipilih gurunya dipilih. Ya. Dipilih guru itu didatangi dia. Ada yang datang, ada yang mendatangi. Yang paling bagus itu datang, seperti yang diajarkan Allah. Diperintahkan Jibril mendatangi Nabi Muhammad. Padahal Jibril ini pintar apa bodoh? Pintar. Memang tugasnya menyampaikan wahyu terus. Gak pernah. Ya memang tugasnya menyampaikan wahyu. Ada malaikat khusus untuk menyiram hati. Siapa itu? Malaikat Ada malaikat menyiram bumi supaya bumi hidup itu dengan air. Mana bunyi ayatnya? Wa anzalna minas sama'i ma'an wa akhraja bihi minas samarat. Yang pasnya apa? Surat Qaf itu. Coba tengok surat Qaf apa bunyinya? Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah. Coba tengok, mana dia? Ada nampak? Surat 50 ayat 4 ke 5 itu. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakah فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. Apa lagi yang pasnya? Qaf. Apa qaf itu? Artinya tuh untuk Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf. Apa qaf? Allah saja yang tahu. Apa nama istilahnya? Namanya apa itu? Qaf, alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad. Bagaimana cara bacanya? Namanya apa? Qaf, alif lam mim. Huruf fawatihu, fawatih. Fathah itu membuka, fawatih. Fawatih ayat-ayat pembuka surat yang terletak di awal surat. Fawatihus suwar. Karena dia banyak ayat-ayat pembuka itu, makanya suratnya pun bukan suratun, suratani, suwarun.
Fawatihus suwar. Suwar itu jamak dari surah. Suratun, suratani, suwarun, rasulun, rasulani, rusulun jamaknya. Makanya amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa rusulihi. Tak wa rasulihi dah, tapi wa rusulihi. Kenapa di wa rusulihi tak wa rasulihi? Kenapa? Kenapa tak wa rasulihi? Kenapa kok wa rusulihi? Tahu antum beda wa rasulihi dengan wa rusulihi? Apa bedanya? Kalau memang antum belajar Quran bahasa Arab, Quran kan bahasa Arab, bukan bahasa Minang ya. Kalau bahasa Inggris belakang. Apa beda rasul dengan rusul? Rasul itu bentuk tunggal, mufrad, ya tunggal, ya singel. Ya kalau jamak double, jamaknya pluralnya rusul. Rusul dengan rasul beda yuang. Ya. Tapi ya iya aja enggak paham sama aja dengan enggak belajar. Belajar enggak belajar sama. Rugi lah ya. Rugi kan? Rugilah. Orang Cina kan? Ya, tutorial belajar dipilih. Seorang pelajar itu dipilih kalau memang belajar sukses, orang yang cerdas, yaitu di kalangan Rasulullah, di kalangan malaikat namanya Jibril. Jadi muridnya murid pilihan, gurunya guru pilih. Kalau murid longor kira-kira gimana? Berhasil naik kira-kira? Makanya tutorial belajar menurut Allah itu dipilihnya orang yang paling senior di kalangan malaikat, yang paling mulia yaitu yang paling hebat cerdas. Mana dalil malaikat itu cerdas? Surat An-Najm antum tengok. Zumirratin. Ya, kalau yang tadi apa? Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munlirum minhum faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id wa nazzalna minas sama'. Yang tadi yang konteksnya tadi apa? Apa gunanya air yang berkah ini? Agar menghidupkan bumi mati. Itu kalau bumi air yang menghidupkan. Kalau jiwamu yang mati, jiwa manusia yang mati dengan apa? Jadi hadis Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril melalui perantaranya gunanya untuk menghidupkan hati yang mati. Dalilnya ada surat Asyura deh, ujung-ujung terakhir. Jadi air itu penghidup jasmani, sementara wahyu ilahi, wahyu penghidup hati yang hati yang mati perlu dihidupkan. Cara menghidupkannya dengan belajar Al-Quran, dengan As-Sunnah. Coba tengok surah Asyura, ada Al-Quran itu fungsinya menghidupkan. Dalam surat Al-Anfal juga ada, menghidupkan jiwa yang sudah mati itu hidup dengan wahyu yang diturunkan. Istajibul surat Syura, surat yang ke-40 42. Teman-teman tengok surat 42 ada. Malaikat itu zumirratin fastawa, ada juga itu. Zumirratin fastawa. Mana dia?
Zumirrah makhluk yang sangat cerdas artinya. Oke. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Satu lagi. Wa makana li basyarin. Surat 42 ayat 51. Wa makana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak pernah Allah Ta'ala tidaklah pantas bagi manusia Allah bercakap-cakap langsung dengan dia, kecuali dengan perantara wahyu yang diturunkan atau dari balik hijab, atau diturunkan seorang malaikat kepadanya, maka fayuhiya biiznihi ma yasha, diturunkan wahyu kepadanya dengan izin Allah kepada siapa saja yang dikehendaki Allah. Innahu aliyyun hakim. Terus wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina. Demikian itu wahyu diturunkan kepadamu melalui perantara ruh, yaitu malaikat, atas perintah kami. Ya, makunta tadri mal kitab. Sebelumnya kamu tidak ngerti tentang kitab, tidak ngerti tentang iman. Akan tetapi kami jadikan dengan perantara malaikat Jibril itu nuran, yaitu cahaya petunjuk yang menunjuki dengan cahaya itu, dengan Al-Quran Nur tadi, siapa saja yang kami kehendaki dari kalangan hamba. Dan engkau Muhammad sungguh-sungguh sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus, siratal mustaqim, siratal ladina, siratillahi alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yaitu jalan Allah yang Allah itulah pemilik langit, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang di bumi. Dan ingat, ilallahi tasirul umur, kepada Allah kembali semua urusan-urusan ini. Ya, Allah kembali kepadanya semua apa saja urusan-urusan, perintah-perintah, ya, pengadilan-pengadilan, memutuskan mana yang surga, mana yang neraka. Oke, bagaimana cara tutorial belajar? Orang yang belajar itu harus punya kecerdasan, sebagaimana contoh Jibril, ya, Zumirratin fastawa, yang paling cerdas, yang istiwa juga bersama, ya, di atas langit dia, di atas aras, makhluk yang didekatkan kepada Allah, muqarrabun itu, ya, makhluk yang mendekat, yang didekatkan kepada Allah dia. Terus bagaimana? Setelah dipilih guru, kemudian orangnya tutorial yang kedua punya pakaian yang putih bersih, punya rambut yang hitam legam, berarti dia masih muda. Enggak, apa tadi? Masih muda. Orang yang hitam rambut itu tua apa? Muda. Untuk ini Bombon masih muda dia, bukan orang tua, bukan jenggotan putih ya, tapi masih hitam rambutnya, putih bajunya. Berarti dia orangnya bersih, orangnya masih muda, orangnya masih kuat ingatannya, daya tangkapnya. Itu tutorial belajar juga itu. Yang dicontohkan ja'a rajulun. Apa tadi? Bainama nahnu julus, tak kala kami lagi duduk-duduk bersama Nabi, ya, bersama Nabi dalam diskusi agama lah. Duduk-duduknya itu bukan mutakarian. Tahu antum, kalau mau bermajelis juga, majelisnya jangan
Majelis yang buang-buang waktu. Majelis yang paling bagus itu majelis yang mengingatkan kita kepada Allah. Mengingatkan orang yang buta terhadap hukum Allah diajarkan. Itu baru majelis yang persis kayak majelis Nabi. Nabi itu juga duduk-duduk, nggak sibuk cari makan aja dia. Jualan aja, jualan. Tapi yang paling penting itu apa? Walal akhiratu khairun. Apa artinya itu? Surah apa itu? Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka tarda. Atau wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza la fi sufil ula. Surat apa tuh? Ad-Duha. Kena loading ente. Kemana pengananya ini? Surat Ad-Duha. Apa artinya Ad-Duha? Walal akhiratu khairun. Kalau antum tak tahu baca artinya. Memang nggak bisa kalau nggak dibaca. Gunanya dibaca itu apa? Mengangkat kebodohan. Membaca itu diperintah oleh Allah. Wahyu yang pertama turun apa? Surat Al-Alaq. Apa kegunaannya membaca apa? Mengangkat kebodohan tinggi-tinggi. Bukan gedung pencakar langit yang tinggi-tinggi. Itu tanda kiamat itu. Apa tanda kiamat di sini ada ini? Ya. Akhbirni anis sa'ah. Kan ada ya? Tanda kiamat apa? Kalau antum ingin cepat kiamat itu ya orang yang telanjang kaki, telanjang dada, tidak pakai sendal, penggembala kambing, sibuk dengan meninggi-ninggikan bangunan. Bukan kebodohannya yang diangkat tinggi-tinggi, tapi bangunan yang diangkat tinggi-tinggi. Kebodohannya tetap aja di badannya, di kepalanya. Kalau bangunan dibikin tinggi-tinggi. Itu tanda kiamat yang terdapat di hadis ini. Dah hafal antum ini? Hadis Arba'in Nawawi ini? Hadis yang kedua, tanda-tanda kiamat. Kalau pengen kiamat cepat datang, caranya gimana? Sibukkan dengan membangun tinggi-tinggi. Kalau memperlambat kiamat, angkat kebodohan tinggi-tinggi. Beda ya? Kalau kiamat ini beda. Ini tandanya. Akhbirni anis sa'ah. Dijawab oleh Nabi karena Nabi enggak tahu kiamat itu kapan. Kabarkan kepadaku tentang kiamat. Apa jawab Nabi? Kalau dia enggak tahu, dia bilang mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya, saya ditanya, engkau bertanya. Yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Sa'il malaikat, mas'ul nabi. Nabi ditanya, yang bertanya malaikat. Apa jawab Nabi? Ketika Nabi enggak tahu ilmunya, antum juga gitu. Kalau enggak tahu bilang mal mas'ul atau wallahu a'lam. Itu cara menjawab. Enggak diam aja, enggak sunnah ente. Ente lu sunnah atau lu bidah? Kalau lu sunnah mengamalkan sunnah. Sunnahnya kalau kita enggak tahu, ketika Jibril bertanya, setelah bertanya akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Ada 4 pertanyaan. Kalau belajar itu bertanya dia. Pertanyaannya itu tadi. Cara-caranya sudah tahu tadi. Datang, persiapkan kecerdasan, pilih guru yang betul-betul direkomendasi Allah. Begitu enggak? Guru enggak jelas. Kalau guru enggak jelas, nanti hasilnya juga enggak jelas juga ya. Logika nah itu. Logik dah itu.
Yang kita belajar kepada dia tidak jelas dia ilmunya dari mana, kitab apa, belajar sama siapa, siapa gurunya, siapa murid-muridnya satu. Kita tuntut ilmu sama dia, tidak jelas. Hasilnya juga tidak jelas. Tapi kalau jelas, yang belajar Jibril, yang bertanya Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad, kan jelas semua itu. Bukan Abu Bakar yang dipilihnya, bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab, bukan Umar bin Khattab. Yang dicari yang paling jagonya ya. Begitu. Kalau antum malu sunnahnya ini di dalam hadis Arba'in Nawawi karangan Abu Zakaria Imam Nawawi, ya. Begitu. Kalau kita ditanya, kemudian kita tidak ada ilmu, dibilang aja mal mas'ul anha bi'a'lama binasyair. Yang ditanya seperti saya ini ditanya tentang sesuatu itu tidak lebih mengerti daripada yang bertanya. Jibril ini kan hebat orangnya. Ya, tahu Nabi itu Jibril, pengantar wahyu ya. Kemudian kalau kamu nggak tahu, ya, coba kamu ceritakan aja kepadaku tanda-tanda dekat kiamat. Tanda-tanda mau dekat terjadinya kiamat. Tanda-tanda kecil ada, sudah berlalu. Diutusnya Nabi merupakan tanda-tanda kecil. Ya, banyak tanda kecil yang sudah berlalu. Berperangnya Muawiyah sama Ali bin Abi Thalib. Dua kubu besar di kalangan kaum muslimin pernah berperang di zaman Ali bin Abi Thalib bersama Muawiyah. Ya, itu pun tanda-tanda kecil. Kalau tanda-tanda besar, apa tanda besar? Sekarang sudah mulai nih. Antalidal amatu rabbataha. Melahirkan seorang ibu perempuan, hamba perempuan, hamba melahirkan tuan. Seorang ibu melahirkan tuan. Tahu itu maksudnya itu? Halo? Apa artinya itu? Tanda kiamat itu seorang ibu melahirkan tuan. Gak tahu? Allah alam ya. Kayak gitu sunnahnya. Gak diam aja ditanya. Kalau nggak tahu, bilang Allah alam sebagaimana Nabi bilang mal mas'ul anha bi'alam. Kayak gitu ya. Antalidal amah. Amah itu artinya budak perempuan. Kalau abdun, budak laki. Budak perempuan melahirkan tuan. Artinya apa? Ada dua pengertian. Ada berapa? Betul-betul budak yang melahirkan tuan. Banyaknya peperangan ghanimah, perempuan banyak yang jadi hamba sahaya. Ya, musuh-musuh itu yang dikalahkan oleh umat Islam itu yang laki-laki bisa dibunuh, bisa ditawan, yang perempuan bisa dijadikan budak sebagai istri juga boleh, budak-budak. Ya, banyaknya peperangan melahirkan banyaknya perbudakan, banyak yang kalah musuh-musuh Islam. Tentu dia jadi tawanan. Laki-lakinya bisa ditawan, minta tebus tawanan tuh. Perempuannya bisa ditawan, bisa dijadikan istri, itu budak. Kalau dinikahi oleh panglima atau laskar-laskar Islam punya anak, ya anaknya itu merdeka karena anak itu anak suaminya, anak orang merdeka, anaknya merdeka dan dia tetap status budak. Yang kedua pengertiannya tahu ente? Dekat-dekat kiamat yang mengatur ibu orang tua itu anak lebih takut daripada orang tua lebih takut sama anak. Anak-anak tidak takut lagi sama orang tua. Apa yang dibilang tidak didengar sama dia.
Ya kan? Dia pula yang jadi tuan. Dia yang ngatur dirinya. Apa yang dia mau, itu yang dia paksa. Dia paksakan, maksa kerjanya. Itu anak-anak zaman now, berarti dia seperti tuan lah. Tuan daripada orang tua anak buahnya. Minta HP, tidak mau, minta apa, ngamuk dia. Minta motor, minta apa saja. Pokoknya dia yang atur. Sekolahnya dia yang minta. Itu dekat kiamat. Kalau sahabiah itu tidak seperti itu punya anak. Patuh sama orang tuanya. Yang diajar oleh Islam itu tidak kayak gitu. Itu anak-anak akhir zaman. Dia yang menentukan apa yang dia mau. Ya. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan dia yang menetapkan. Fakkara wa qaddar. Dia bahwasanya dia berpikir dan menentukan, dia memutuskan. Kayak orang kafir jahiliyah. Innahu fakkara wa qaddar bujalul lahab. Berpikir dia tetapkan ini. Dia yang memutuskan, bukan Nabi yang memutuskan, bukan Rasulullah yang memutuskan. Hawa nafsunya yang memutuskan ini bagus, ini tak bagus. Nah, itu tanda kafir, tanda kiamat ya, kehancuran ya. Memang hancur dia, mati di dalam kekafiran, disiksa oleh Allah. Kalau kita nggak tahu, kasih tanda. Tandanya yaitu satu, budak melahirkan tuan. Bisa dalam bentuk ya perbudakan dari hasil pampasan perang karena dia kalah perang. Anak dan istrinya tawanan bagi kaum muslimin. Dan tawanan ini bisa diperistri. Ya suka-suka kita lah. Yang penting sesuai dengan apa yang Allah gariskan tentang harta ghanimah. Baik itu harta dia, harta benda maupun dirinya juga. Kalau sudah kalah itu, ya dijadikan budak dia, jadi tawanan dia. Kalau hamil dia beranak, ya anaknya itu merdeka, dia tetap status budak. Yang kedua pihak apa yang bilang tadi maksudnya? Apa maksudnya tadi? Nah, apa maksudnya tadi? Yang kedua? Tidak loading itu ya. Itu yang mengatur-ngatur orang tua itu apa namanya? Dia lebih berkuasa, anak lebih berkuasa daripada orang tua. Kan nampak sama ente, itu ciri-ciri kiamat kan nampaknya kan? Kan realita dalam kehidupan sekarang ya. Siapa yang mengatur anak itu siapa sekarang? Mahasiswa atau siswa? Bagus juga itu Kam Dedi itu deh. Orang-orang yang apa? Nakal-nakal itu yang suka tawuran, disuruh dikirim ke barak tentara TNI. TNI yang membina dia. Ya, dibina seminggu, 2 minggu, 6 bulan paling lama. Kalau nggak bisa itu harus diterapkan juga di Riau, di Sumatera ini cocok juga itu kayak gitu. Orang tuanya nggak sanggup, gurunya dilawannya, orang tua dilawan, siapa lagi? Cocoknya siapa? Siapa yang cocok mendidik antum? Tentara, bukan tentara dikirim ke barak antum, disuruhnya lari-lari 7 keliling, 50 keliling. Ya, direndamnya. Siapa yang nakal? Ya kayak latihan tentara, gimana tentara? Ya, harusnya begitu. Nah, itu baru pas sekali itu. Kalau orang tua nggak mampu orang tua melawan. Orang tua mendidik nggak bisa. Makin keras kita, makin keras pula dia. Nanti dikirim dia ke barak, ya, dikirim ke barak TNI, Polri. Nah, itu baru cocok itu. Melawan, nah, tunjukkan kerasnya sama tentara itu. Berapa kekuatannya? Coba datang ke barak tentara itu. Biar dijadikan tepung sama tentara ya. Mau diapakan? Yang mau jadikan bubur,
Mau jadikan apa dia? Bisa itu. Kalau nggak bisa lagi dibina, dibinasakan, ya. Ya, tapi ya perlahan-perlahan lah ya kan. Mungkin karena selama ini dia yang dihadapi cuma orang tua dan guru sekolah. Guru sekolah kadang nggak makan pula dah. Gaji sedikitnya. Honor pula yang banyak ya kan. Ya, itu aja udah jatuh mental ya kan. Guru kalau miskin berhadapan dengan anak murid yang kaya agak jatuh mentalnya. Kecuali guru yang beriman. Ya. Kalau guru yang berilmu dia, beriman kepada Allah, dia tidak minder dengan kemiskinan. Ya kan? Tapi kalau tidak ada ilmu, minder dia. Kaya sikit aja muridnya udah kaya apa lagi dia? Tidak berdaya dia. Nampak sekali Ami dan pengalaman jadi guru. Hampir 35 tahun berguru jadi guru ya. Kalau Ami nggak ada rasa takut gentar sama murid itu. Apa yang ditakutkan? Ya, yang penting kalimat Allah itu sampai kepada dia. Mau dia terima, mau tidak dia terima terserah. Ami tidak masalah, ya kan? Tutorial belajar. Itu yang pertama, yang kedua, banyaknya perbudakan, banyaknya anak yang melawan orang tua, itu tanda kiamat. Kemudian orang bodoh. Mestinya dia membeli buku, belajar ilmu, bersafar. Ya, rihlah mencari guru, kayak malaikat Jibril mencari. Dicarinya guru dari Aras, diturun dia ke Mekah, cari Nabi. Ya, harusnya seperti itu orang bodoh. Telanjang kaki, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, malah yang dia pentingkan apa? Bukannya kebodohannya diangkat tinggi-tinggi, malah bangunan-bangunan yang yatatawwaluna fil bunyan. Nah, ini tanda kiamat ini. Setelah melahirkan tuan, seorang ibu melahirkan tuan, kemudian engkau lihat wa antaral hufata. Engkau melihat orang yang telanjang kaki, al-urah, yang enggak punya baju, ala teri'a, ala telanjang dada ya, uratal alata, telanjang dada, ri'a asya, penggembala kambing aja ya, status ke penggembala kambing. Kambing yang kerjanya cuman ya penggembala kambing, berarti orang-orang yang tingkat-tingkat budak juga nih ya, tingkat-tingkat karyawan rendah, penggembala kambing. Ya tatawaluna fil bunyan, ya, orang yang tidak pakai sendal, tidak pakai yang bertelanjang dada, tidak punya baju dia bagian atas, kemudian statusnya status rendahan juga, penggembala kambing. Malah yang dia pentingkan ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba mempertinggi-tinggi bangunan yang dipertinggi. Ya kan? Ini tanda ciri-ciri kiamat. Antaral hufatal urah al-ala ri'a asya yatatawwaluna fil bunyan. Summan talaqa falabistu maliya. Kemudian dia berlalu, kemudian kami diam sejenak. Kemudian Nabi berkata, tahu tak kau itu Umar? Siapa yang bertanya-tanya tadi? Bertanya tentang Islam, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, akhbirni anil sa'ah, akhbirni an amaratiha, tanda-tanda kiamat. Tahu tak kamu siapa dia yang bertanya-tanya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Berapa tanya tadi? 4 ya. Kosong pemandangan antum ya. Jadi bertanya orang datang itu. Kalau soal rambut dah pas ente. Baju sekali lagi, kemarin putih ya. Baju putih ente nggak ada lagi nampak.
datang dari rumah kemari. Lumayan ya, kan ada juga itu. Kemudian antum cerdas, pas juga itu. Cuman datang antum nggak bertanya antum, nggak kayak malaikat. Malaikat itu bajunya putih, bersih, mendekat, sampai dekatnya apa? Ini lutut bertemu lutut. Kemudian tangan di atas paha. Kemudian bertanya dia, ditatap Nabi bertanya dia, "Ya Muhammad." Nah, gitu orang kalau mau sukses antum belajar agama ini, ya tiru nih, kamu hafalkan ini. Hafalkan hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Caranya ini banyak nih. Yang pertama tentang keikhlasan, innamal a'malu binniyat. Yang kedua ini tutorial belajar. Ya kan? Kalau tidak pakai tutorial belajar, dari mana ulama ini dapat ilmu? Ya, dari mencontoh yang dicontohkan oleh Jibril tadi. Dikirim oleh Allah, cara belajarnya begini. Ya, harus jelas. Orang belajar itu diprogramkannya apa yang mau dipelajari ya. Apa yang mau ditanya. Contoh-contoh pertanyaan tentang agama ini dia. Akhbirni anil Islam. Bisa antum jawab? Coba jelaskan kepada saya tentang Islam. Apa Islam? Hah? Seperti hadis ini. Islam itu apa? Antashhada an la ilaha illallah. Kalau tidak fokus antum, tidak pakai zurra miratin fastawa, zumirrah, tidak punya kecerdasan, nggak bisa menangkap ini. Tutorial belajar ya, akhirnya hasilnya ya kayak gitu aja, nggak ada perkembangan. Cara belajar ya ini di sini nih ya. Hadis kedua dari Arba'in Nawawi. Ini tinggal aja di sini, bisa antum tengok nih. Semalam Ami tinggal nih. Siapa yang mencampakkan? Abi. Mau nelpon Ami, jadi lupa. Ada sampah-sampah habis makan sate, taruh sini. Makan ikan bakar. Tak afan sama Abi ya. Mau nelpon tak jadi-jadi. Ya mungkin karena kesibukan. Udah lupa aja. Sibuk sana sini ya kan, lupa. Mungkin siapa enggak? Kalau enggak Abi, kalau enggak si Fulan ini kan? Siapa namanya? Si Ari. Jadi cara belajar begitu, pilih guru, mendekat sama guru, bertanya, bersahabat. Begitu yang diajarkan Rasulullah, diajarkan Allah Ta'ala melalui dua rasul itu, rasul di kalangan malaikat, rasul di kalangan manusia. Ya, rasul yang paling ketua di kalangan malaikat Jibril, di kalangan para malaikat Jibril yang nomor satu. Di kalangan manusia, guru yang paling bagus itu Nabi Muhammad. Ya, disuruh yang belajar itu bukan orang yang bawahan, orang yang paling cerdas. Karena agama ini tidak bisa dipahami oleh orang yang akalnya kurang-kurang, sufaha. Ya, orang-orang yang apalagi error. Orang-orang yang akal kurang aja, EQ rendah, nggak bisa memahami, nggak bisa menghafal ini, nggak ngerti dia. Capek-capek menerangkan entah mana-mana pikirannya. Ya karena tidak hadir pikirannya ketika diterangkan. Harusnya seperti yang Allah ajarkan tutorial belajar di Arba'in Nawawi hadis yang kedua. Datang bertanya, apalagi duduk, mendekat, tangan di paha, wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai, disandarkan lututnya kepada lutut Rasulullah Nabi Muhammad. Lutut Jibril beradu dengan lutut Rasulullah. Kemudian wa wada'a kaffai, meletakkan dua telapak tangannya di paha. Jadi duduk yang rapi, yang manis, tangan di paha, itu dari hadis ini diambil ini. Duduk yang rapi, tangan di paha, kata TK. Ada antum nggak gitu di TK dulu ya? Ada enggak?
Halo? Ada? Duduk yang rapi, duduk mendekat. Ini dari sini letaknya. Fajalasa ila Nabi, maka duduklah Jibril itu kepada Nabi, disandarkannya lututnya ke lutut Nabi, diletakkannya telapak tangannya di pahanya masing-masing. Ya, telapak tangan Jibril di paha Jibril, telapak tangan guru di paha guru, bukan telapak Nabi di Jibril, Jibril di paha Nabi, tidak kayak gitu, tapi masing-masing di paha masing-masing aja telapak tangannya ya. Kalau lututnya baru beradu. Bisa antum bayangkan cara belajar itu, saking dekatnya. Lutut beradu lutut, tangan di sini. Nah, ini artinya. Antum baca aja nih tahu nih. Ya. Kemudian baru bertanya dia. Jadi seorang murid itu bertanya dia. Gak duduk-duduk manis gitu aja. Mana sunnah itu? Itu bukan sunnah Nabi itu. Sunnah lu bidah itu duduk-duduk aja. Gurunya aja yang capek-capek tanya-tanya ini, tanya itu. Muridnya tak kemana-mana pikirannya. Nah, ini alu bidah kayak gini ya. Bukan alu sunnah. Alu sunnah mengikuti sunnah ini. Sunnah hadis Nabi, hadis Jibril dari Umar bin Khattab. Ya demikian dulu. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Alhamdulillah.